Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya setiap orang disuruh memilih satu di antara dua hal, memiliki kepribadian yang biasa-biasa saja, atau ingin memiliki kepribadian yang indah dan istimewa, saudara-saudara, sudah pasti kalian akan ketawa. Mengapa itu? Jawabannya mudah. Kalian akan ingin memiliki kepribadian yang indah dan istimewa. Mengapa itu? Karena pada dasarnya setiap manusia adalah sejenis makhluk pemburu keindahan dan pemburu kesempurnaan, saudara-saudara. Saya pun setuju. Tapi konsekuensinya sesuatu yang istimewa itu butuh diperjuangkan, saudara-saudara. Ini saya ada satu kisah inspiratif yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansori. Cerita ini berawal dari Masjid Nabawi. Tepatnya sehabis sholat asar, Rasulullah duduk-duduk bersama para sahabatnya. Lalu tiba-tiba ada seorang musafir Arab dalam kondisi yang lusuh mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, perutku dalam kondisi lapar ya Rasulullah, berilah aku makan. Ya Rasulullah, tubuhku tidak berbaju, maka berilah aku pakaian ya Rasulullah. Ya Rasulullah, keluargaku di rumah dalam keadaan kekurangan ya Rasulullah, tolonglah aku ya Rasulullah. Dari keluhan-keluhan ini Rasulullah berminat ingin memberikan solusi kepada musafir ini. Ternyata kondisi Rasulullah pun dalam kondisi yang tidak mungkin untuk memberikan pertolongan. Lalu Rasulullah menyarankan kepada musafir ini untuk minta tolong kepada putrinya sambil menunjuk, wahai seorang musafir, datanglah ke rumah itu. Ketahuilah bahwa sang pemilik rumah itu adalah seseorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, begitupun Allah dan Rasulnya mencintai dia. Dan sesungguhnya yang memiliki rumah itu adalah seseorang yang memiliki kepribadian lebih mementingkan Allah dan Rasulnya dibanding kepentingan pribadi. Dibantu oleh Bilal bin Rabah, musafir ini berkunjung ke rumah beliau Sayyidah Fatimah. Setelah Bilal bin Rabah memperkenalkan, lalu yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadu kepada beliau Sayyidah Fatimah dengan aduan yang persis seperti diadukan Rasulullah, tentang perasaan lapar di perutnya, tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Tersentuhlah hati Sayyidah Fatimah. Lalu Sayyidah Fatimah segera menggulung alas tidur yang terbuat dari domba untuk diberikan kepada tamunya. Sayyidah Fatimah berharap dengan alas tidur ini bisa menyelesaikan kesulitannya, saudara-saudara. Tapi alhasil setelah alat tidur ini diterima oleh musafir ini, lalu musafir berkata kepada Sayyidah Fatimah, wahai putri Rasulullah, barang yang saya terima, lantas apa hubungannya dengan rasa lapar di perutku, wahai Sayyidah Fatimah? Di saat itulah dikembalikan lagi kepada Sayyidah Fatimah. Lalu saat itu pun Sayyidah Fatimah segera melepaskan kalung istimewanya
untuk diberikan kepada musafir ini, saudara-saudara. Beliau bilang, wahai musafir, silahkan terima kalung ini lalu juallah. Semoga Allah memberikan ganti yang lebih dari sekedar kalung ini, sehingga kesulitanmu terselesaikan, wahai tamuku. Si musafir telah menerima kalung istimewa dari Sayyidah Fatimah. Lalu musafir berpamitan kepada Sayyidah Fatimah untuk kembali lagi ke Masjid Nabawi menemui Rasulullah. Setelah di hadapan Rasulullah, lalu musafir tersebut menunjukkan kalung istimewa pemberian Sayyidah Fatimah. Musafir bilang kepada Rasulullah bahwa Sayyidah Fatimah menyampaikan kalung yang sekarang dia bawa ini sambil berharap mudah-mudahan Allah menggantikan kalung yang saya terima ini ya Rasulullah dengan sesuatu yang lebih baik dari kalung ini. Mendengar cerita musafir tersebut, Rasulullah menangis terseduh-seduh, disaksikan oleh segenap para sahabatnya di Masjid Nabawi. Lalu Rasulullah berkata, wahai musafir, lantas bagaimana mungkin kalung yang kamu terima itu bisa tergantikan dengan sesuatu yang lebih baik dari kalung itu, sedangkan kalung itu adalah pemberian Fatimah, wahai musafir. Rasulullah menangis. Mengapa Rasulullah menangis? Karena Rasulullah tahu betul bahwa dirinya beserta keluarga Fatimah sedang dirundung kesulitan. Bahkan Sayyidah Fatimah beserta keluarganya sudah 3 hari menahan rasa lapar. Saudara-saudaraku, saat itu tangisan Rasulullah disambut dengan tangisan beberapa sahabatnya. Lalu Rasulullah menceritakan keistimewaan yang dimiliki oleh Sayyidah Fatimah. Wahai segenap sahabatku, seperti kalian saksikan bersama, Allah telah menganugerahkan akhlak segitu indahnya kepada putriku Fatimah. Putriku Fatimah adalah satu sosok ideal, penghulunya para seluruh wanita Bani Adam, sahabatku. Begitu juga Allah telah menganugerahkan seorang ayah kepada Fatimah, di mana ayah tersebut tidak ada duanya di alam raya ini, wahai sahabatku. Allah pun juga menganugerahkan suami Ali bin Abi Thalib. Seandainya di dunia ini tidak ada Ali bin Abi Thalib, maka tidak ada yang sepadan dengan Fatimah. Sahabatku, Fatimah dianugerahkan Allah 2 anak yang tidak ada seorang manusia seperti 2 anak setelahnya. Seorang anak Fatimah, Hasan dan Husain, adalah satu sosok ideal, pujaan seluruh anak-anak para nabi. Dan putra Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain ini adalah sosok idola, penghulu para pemuda-pemuda surga, wahai sahabatku. Di tengah-tengah tangisan Rasulullah, seorang sahabat bernama Ammar bin Yasir berdiri di hadapan Rasulullah, lalu berkata, ya Rasulullah, aku mohon izin agar kalung yang sekarang
menjadi haknya musafir ini untuk saya tebus ya Rasulullah. Saat itu Rasulullah mengatakan kepada Yasir, wahai Yasir, tebuslah kalung ini, walau untuk menebusnya membutuhkan patungan seluruh para manusia dan jin, wahai Ammar. Ketahuilah wahai Ammar, dengan menebus kalung ini, maka Allah tidak akan mengazab seseorang dengan neraka, wahai Ammar. Ammar bin Yasir ini adalah salah satu di antara veteran perang Khaybar. Nah, dari perang inilah beliau mendapatkan jatah harta ghanimah. Dari harta ghanimah inilah yang akan dipakai untuk menebus kalung ini, saudara-saudara. Ammar bin Yasir tanya kepada musafir tentang seberapa banyak yang dia inginkan untuk menebus kalung ini. Lalu beliau musafir ini menginginkan makanan, daging, roti, lalu kain Yamani untuk dipakai sholat, lalu minta beberapa uang untuk diberikan kepada keluarganya. Setelah keduanya sepakat, lalu Ammar bin Yasir ini mengajak musafir ke rumah Ammar bin Yasir ini untuk menyelesaikan yang telah disepakati. Saudara-saudara, Ammar bin Yasir dalam transaksinya memberikan lebih dari sekedar apa yang sudah disepakati mereka berdua. Bahkan Ammar bin Yasir memberikan 20 dinar, 200 dirham, dan burhan Yamani, dan dengan seekor unta, saudara-saudara. Setelah semua telah diterima oleh musafir tersebut, lalu musafir kembali lagi ke masjid menemui Rasulullah lagi. Rasulullah tanya, wahai musafir, apakah engkau telah dikenyangkan oleh Ammar? Jawab musafir, ya Rasulullah, lebih dari itu ya Rasulullah. Bahkan aku dikayakan oleh Tuan Ammar, wahai Rasulullah. Biar ya Rasulullah, ayah dan ibuku sebagai tebusannya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bilang kepada musafir tersebut dengan mengatakan, wahai musafir, balaslah Fatimah, wahai musafir. Saat itu musafir berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkaulah Tuhanku, dan tidaklah aku menyembah kecuali Engkau, dan Engkaulah pemberi rezeki dari segala sisi. Ya Allah, aku mohon kepadamu, berilah Sayyidah Fatimah dengan pemberian yang tidak pernah dilihat oleh mata. Ya Allah, aku mohon kepadamu, berilah Sayyidah Fatimah dengan pemberian yang tidak pernah didengar oleh telinga. Dan Rasulullah mengaminkan doa ini, wahai saudara-saudara. Kalung yang sekarang ada di tangan Ammar bin Yasir, kalung tersebut diberi wewangi-wangian, lalu dibungkuslah dengan kain Yamani. Lalu Ammar bin Yasir berminat kalung tersebut untuk diserahkan kembali kepada Rasulullah, beserta seorang yang dulunya budaknya orang Yahudi. Setelah perang Khaybar, budak tersebut tidak punya siapa-siapa. Akhirnya budak tersebut diambil oleh Ammar. Budak inilah pun diserahkan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah bilang, serahkan kepada anakku Fatimah. Dan Rasulullah bilang kepada budak ini, hendaklah engkau berkhidmat kepada Fatimah. Setelah keinginan Rasulullah tersebut diikuti, maka diterimalah kalung Sayyidah Fatimah, dan Sayyidah Fatimah memerdekakan budak yang berasal dari perang Khaybar ini, saudara-saudara. Saudara-saudaraku, inti dari cerita ini adalah
satu keteladanan yang mulia, yang diperankan oleh manusia mulia, manusia ideal, manusia yang memiliki kepribadian yang luar biasa. Saya katakan luar biasa, membantu dalam kondisi kesulitan hidupnya. Itu hanyalah bisa dilakukan oleh orang yang luar biasa. Semoga kita sebagai manusia, fitrah manusia sebagai pemburu kesempurnaan, pemburu keindahan, semoga kita mampu meneladani beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra, saudara-saudara. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.